Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, salam olahraga. Masih bersama murid-murid yang boarding school di PKBM Sekolah Bela Diri Indonesia. Yang sebelah sini, perkenalkan nama? Nama saya Muhammad Arif. Asal? Asal Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Yang tengah, nama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Taufik Puraman. Asal? Sudiang, Kota? Kota Makassar. Oke, yang sebelah sana paling ujung nama? Nama saya Anugerah. Saya asal Belopa, Belopa, Luwu. Luwu. Oke, ya. Kalian kan kemarin diberangkatkan oleh salah satu pondok ya, pondok pesantren. Ini kita tanya jawab aja supaya nanti kita bisa untuk klarifikasi ya. Di pondoknya bayar berapa per bulan? 600.000 per bulan. Benar, betul ya? Betul, 600.000 per bulan. Kalau 600.000 per bulan, berarti 600 dibagi 30 berarti 20.000 per hari. 20.000 per hari. Satu harinya 20.000. Kalau sehari makan 3 kali berarti 20.000 dibagi 3. Berarti itu antara 6.500 sampai dengan 6.800. Nah, dengan budget 6.800 sekali makan, nah ini mereka harus jujur nih ya. Menu makannya apa kalau pagi? Mie sama telur biasa. Telur, oke. Terus Topik? Ya, mie sama telur juga pagi gitu. Telurnya 1, 2, 3? Satu. Oke. Terus menu makan siangnya? Biasa ikan sayur. Ikan sayur, oke. Selalu tiap hari ada? Tiap hari ada ikan sayur. Alhamdulillah. Terus kalau malam? Biasa telur sama sayur. Telur sama sayur lagi. Jadi ya proteinnya tetap ada ya. Nah, oke. Yang mau saya sampaikan adalah apapun itu, mau mereka di pondok pesantren atau mereka mau di sini di PKBM Sekolah Bela Diri Indonesia, jadi tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan. Menunya nggak bisa karena aktivitasnya juga berbeda. Di sana mungkin lelah dalam hal apa ya, bangun pagi jam 2 gitu kan, harus tahajud tiap hari gitu ya. Nah, di sini lelah fisik pagi sore, sehingga kebutuhan proteinnya, karbohidratnya akan lebih banyak. Kalau nggak nanti kalian sakit. Paham ya? Jelas itu ya. Di situ makanya ada menu susu, ada kacang hijau ya. Jadi kalau kalian di sini pun juga bayar, padahal kalian di sini juga bayar berapa? 600.000. Terus uang jajan kirim Bapak berapa Bapak Ibu? 200. Ada lebih dari 500 sebulan? Nggak ada. Paling maksimal berapa lagi? 300 uang jajan ya, sama uang kebutuhan hidup ya. Nah, mereka di sini itu bayar juga sama 600.000, itu sudah dengan penginapannya, kemudian dengan listrik, air, gas gitu ya. Apalagi kalau sabun cuci mereka beli sendiri, itu kebutuhan makan mereka dari orang tuanya. Nah, jadi nggak sama ya. Mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi gitu ya, karena ada beberapa yang penasaran dengan menu makannya anak-anak di sini, bagaimana, apakah tercukupi atau tidak ya. Jadi sebenarnya kalau dengan 600.000 itu kalian bayar sangat murah sekali, dapat pelajaran bela dirinya ada Kyokushin karate, ada kickboxing, ada jujitsu, ada MMA ya kan. Kemudian ada kick striking ya kan, atau nanti ada pelatihan, terus ada fitness ya kan, terus ke pelatihan fisik, yang mana satu kelas itu tadi kalau di luar sana itu per ikut satu kelas, kayak kamu ikut pelatihan fisik di Mandala Krida itu ada klub itu yang seminggu 3 kali pelatihannya, bayarnya 300, hanya satu atletik bayarnya 300, yang klubnya yang bapak-bapak ibu-ibu yang keren-keren itu. Kalau yang klubnya anak-anak saya tanya 250.000, itu pun seminggu 2 kali 3 kali saja ya. Jadi di sini kalau ada yang mengatakan mahal biayanya di sini, saya rasa enggak ya, murah sekali. Kalian nginap ya, kamarnya gimana? Kamar mandi dalam, terus lemarinya jati ya, terus kasurnya lumayan, terus ada kipas angin. Sebenarnya mau saya kasih AC tapi nanti terlalu banyak pengeluaran.
Oke. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin membuat kalian itu di sini nyaman. Saya mantan atlet tingkat Asia. Tahu pedihnya jadi atlet. Ya, kadang atlet itu kalau zaman dulu kayak saya, itu kayak militer gitu. Jadi tidur di lantai pun jadi. Jadi dibuat sengsara gitu ya, biar sekalian melatih mental. Tapi saya rasa zaman sekarang saat ini udah nggak layak ya seperti itu. Penyiksaan namanya itu. Udahlah latihannya tersiksa. Ya nggak? Ya, sebenarnya kalian tuh sebenarnya mau protes tapi nggak berani sama saya. Ya kan, mau protes atau mau menolak gitu kan, tapi nggak berani. Ya itu mental yang bagus. Jadi udah nyaman. Kenapa? Makanya saya buat senyamannya. Kenapa kamar mandinya dalam? Supaya kalian nggak ngantri. Ya, kalau rumahnya ngantri nanti jadi alasan terlambat. Paham? Supaya kenapa kasurnya harus empuk? Biar kalian tidur nyaman. Ya, kenapa harus kipas angin? Ya karena di sini atapnya galvalum panas, ya kan? Harus saya dibuat nyaman. Ya, makanan juga begitu, mesti bergizi, gitu ya. Ya mudah-mudahan saya nggak meminta dan nggak berharap ya, karena susah ya. Ada donasi-donasi gitu. Mudah-mudahan saya sih berharap ada sebuah perusahaan gitu yang mau menjadi bapak asuh Sekolah Bela Diri Indonesia. Jadi mau menjadi CSR ya untuk membantu anak-anak seperti kalian ini yang memang berasal dari finansial yang kurang mampu kan gitu kan. Sebenarnya mampu nggak sih orang tua kalian tuh? Atau gimana ya? Jadi supaya nanti ada bantuan donasi gitu ya. Dan anak-anak seperti kalian ini saya rasa banyak di sana ya, di Luwu, di Papua, di Ambon. Mereka hanya mungkin belum tahu informasi ini atau mereka masih meragukan tentang tempat ini ya macam-macam lah. Tapi alhamdulillah sudah ada daftar yang satu dari Kabupaten Gresik. Nanti setelah ujian TKA dia SMP lulus dia akan ke sini. Sudah daftar ya, alhamdulillah ya. Nanti bisa dari temannya Arif di kamar. Gitu ya. Sekarang kita mau pelajaran. Berdoa makan dulu. Berdoa dipimpin oleh Arif. Mulai. Ya, silahkan makan, disyukuri, dinikmati apa yang ada, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala semata.